Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Walaupun kita belajar di rumah saja, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Fitria. Bisa dipanggil Ibu Anis. Di sini, Ibu akan membantu Ibu Yanti dan Ibu Rini untuk membagikan materi kepada kalian. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah tahu tentang organ-organ pencernaan manusia? Nah, mari kita bahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukuran cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam rongga mulut terdapat proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya. A. Lidah. Pada sistem pencernaan, berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan. Mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. B. Gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Maka, gigi dan lidah berfungsi sebagai pencerna mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. C. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Ludah berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal dari kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik yang ada pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Yang ketiga adalah lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepsin. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin.
Yang keempat adalah usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari, bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Yang kelima, usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Yang keenam adalah anus. Fungsi dari anus yaitu tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Menjaga organ pencernaan itu penting ya anak-anak. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Ajakan tersebut dapat melalui iklan. Nah, sekarang amatilah iklan berikut ini. Diare. Diare merupakan perubahan kepadatan feses dan seringnya membuang air besar dibanding biasanya. Perubahan yang dialami menyebabkan penderita mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan pada tubuh. Salah satu upaya untuk mencegahnya adalah dengan cara melakukan mencuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dapat membantu membunuh mikroorganisme patogen yang menempel di bagian tangan. Coba perhatikan gambar tersebut. Pemberdayaan masyarakat akan pentingnya cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih sangat penting untuk menuju perubahan perilaku yang sehat. Media iklan dapat membantu sosialisasi gerakan mencuci tangan ke seluruh wilayah Indonesia. Informasi dari media iklan lebih mudah diterima dan diserap masyarakat. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, untuk menentukan simpulan isi iklan, kita dapat melihatnya dengan cara 1. Cermatilah kalimat dengan gambar iklan. Kemudian, yang kedua, temukan kata kunci dalam iklan. Yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimat sendiri. Apakah alat musik melodis itu? Apakah fungsi alat melodis itu? Alat musik apa saja yang termasuk alat musik melodis? Cobalah perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah bernyanyi dengan alat musik? Apa perbedaannya ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik? Banyak alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi saat bernyanyi. Salah satunya alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam sebuah lagu. Biasanya, fungsi dari alat melodis adalah untuk mengatur
nada dalam sebuah lagu atau musik. Cara memainkannya dapat dilakukan dengan dipetik, ditiup, dan digoyang. Contoh alat musik melodis adalah seruling, pianika, sasando, angklung, biola, gitar, sampek, dan harmonika. Kesimpulan pembelajaran kali ini, kita dapat menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Kemudian kita bisa menentukan isi iklan dengan baik. Lalu kita bisa menyebutkan alat-alat melodis itu seperti apa. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.